Ada satu nama yang belakangan ini membuat dunia maya terbelalak. Dongfang Shenguan, seorang kreator tongling TikTok yang tiba-tiba mengungkap sesuatu yang jauh lebih gelap dari sekadar gosip selebriti. Ia menyebut bahwa Yu Menglong, aktor yang kini hilang, bisu dan penuh misteri, sebenarnya adalah anak cahaya yang sedang berusaha membongkar kegelapan sebuah perusahaan raksasa. Namun, sebelum ia sempat melangkah lebih jauh, tubuhnya dipenuhi luka, dicap dengan huruf Sin terbalik di wajahnya dan dibungkam dalam ruang besi yang bahkan sinar matahari pun enggan masuk ke sana. Yang lebih mengejutkan, tanda Sin itu bukan simbol acak, tapi diduga dibuat oleh seseorang yang merasa memiliki Yu Menglong, seseorang yang cemburunya bisa mematikan. Dongfang juga mengatakan bahwa pengkhianatan terbesar Yu Menglong datang dari orang yang paling ia percaya, dan dari sanalah rencana penghilangan mulai disusun. Kini, ketika nama-nama besar ikut terseret, ketika dunia spiritual ikut bergerak, dan ketika fakta demi fakta mulai patah dari mulut para medium, publik hanya bertanya, sebenarnya apa yang terjadi pada Yu Menglong? Siapa yang ingin ia hilang? Dan mengapa? Kasus ini awalnya dianggap sudah selesai. Polisi menyebut kecelakaan karena minum. Masyarakat mulai diarahkan untuk melupakan. Hingga sesuatu yang aneh terjadi. Para artis top Taiwan mulai mundur perlahan dari daratan Tiongkok. Bukan satu, bukan dua, tapi beberapa sekaligus. Dan waktunya terlalu sempurna untuk disebut kebetulan. Dari sini, sorotan publik kembali ke satu nama, Yu Menglong. Kematian yang disebut ternyata menyimpan gelombang ketakutan yang jauh lebih besar. Rainy Yang, yang hidupnya selama bertahun-tahun bergantung pada panggung daratan, tiba-tiba berbicara tentang rindu Taiwan. Ia memposting ulang berita tentang kampung halaman, mengaku ingin konser di sana, bahkan menekankan, Taiwan adalah tempat saya tumbuh. Di tengah ketegangan politik lintas selat, kalimat itu adalah sinyal keras. Media Taiwan paham, ini bukan rindu, ini adalah alarm bahaya. Rainy melihat sesuatu yang membuatnya ingin menjauh. Jam Xiao lebih ekstrim lagi. Dari yang dulu sangat pro daratan, tahun ini ia justru menolak seluruh tawaran acara tahun baru di Tiongkok dan memilih manggung di Taichung. Alasannya, rindu bakso daging dan bubble tea. Terlalu sederhana untuk seorang superstar. Pengamat media mengatakan, saya belum pernah melihat sekompak ini bicara soal Taiwan. Para artis tahu, ada sesuatu yang sedang retak di lingkaran hiburan daratan. Ketika para artis memilih mundur, publik justru memilih menyerang. Film Huge, produksi raksasa senilai 100 juta RMB, hanya menghasilkan 760.000 RMB pada 9 jam pertama. Ini bukan sekedar kegagalan film, ini adalah pemberontakan diam. Netizen mengucapkan sumpah boikot, berhenti berlangganan platform film, tidak menonton drama, tidak membeli tiket konser. Pesan publik menegaskan, jika kebenaran Yu Menglong tidak terungkap, kami tidak akan menghidupi industri kalian. Di tengah gelombang boikot itu, rumor-rumor brutal mulai bermunculan. Penyiksaan fisik, pemaksaan kontrak, ancaman kekerasan, bahkan isu ekstrim yang tidak layak diceritakan. Komentator Li Muyang memang menyebut semua masih rumor, namun satu hal pasti, tekanan terhadap Yu Menglong sangat besar. Tangkapan layar yang beredar menunjukkan ia menulis, aku ingin pulang, tapi tidak bisa. Dan ada pengakuan lain yang jauh lebih mengerikan, aliran dana ratusan juta jaminan sosial yang dipaksakan melalui studionya. Penemuan tentang dana jaminan sosial itu membuat masyarakat cemas. Ini bukan uang artis, bukan bisnis, tapi uang rakyat. Dana yang seharusnya menjadi tabungan pensiun jutaan orang. Jejaknya mengarah pada agensi besar, bahkan perusahaan media raksasa. Dalam tulisannya, Yu Menglong menggambarkan pelaku sebagai bukan manusia. Kata yang dipakainya mengisyaratkan bahwa dalam menampilkannya, mereka adalah sosok gelap yang tidak punya hati nurani. Di tengah tekanan, justru rakyat biasa yang bangkit. Taiwan menjadi pusat dukungan. Poster raksasa muncul di Kelung, Ximending, Shilin, Tainan, dan Douliu. Anak muda membagikan pamflet, penggemar menggelar petisi, warga asing ikut meminta keadilan. Di Melbourne, posternya ditempel di tram. Petisi internasional melonjak puluhan menjadi 1000 tanda tangan. Setiap nama adalah suara kecil yang menolak kegelapan menelan manusia begitu saja. Kisah seorang perempuan daratan Tiongkok yang akhirnya ikut tanda tangan sangat menyentuh. Ia tidak peduli politik. Aku takut, ia hanya ingin hidup tenang.
Tapi ketika mendengar cerita Yu Menglong, dia menangis. Ia berkata, "Kami sama-sama pekerja, bedanya dia selebritas, tapi tetap tidak berdaya." Banyak orang yang biasanya acuh kini ikut tergerak. Ini bukan lagi gosip artis, ini tragedi manusia. Video lama Yu Menglong makan mie polos daging tanpa tiba-tiba viral. Komentarnya yang lembut, "Saya makan apapun yang diberikan," menghancurkan hati jutaan orang. Banyak yang sadar, pemuda penurut ini sebenarnya hidup dalam tekanan luar biasa. Ia bekerja tanpa henti, tidak pernah membantah, bahkan dibangunkan tengah malam demi syuting. Namun pemenuhannya tidak menyelamatkannya. Guys, baik lagi bersama saya tentunya Uki Kevin. Nah, ini masuk lagi ke segmennya Yu Menglong. Ada kabar terbaru dari Yu Menglong ya. Mungkin kalian tadi sudah melihat beberapa infonya. Nah, ini kita lebih lanjut lagi nih. Kira-kira ada info apa dari Yu Menglong? Ya, buat kalian yang baru mampir, jangan lupa nih bantu subscribe Uki Kevin supaya apa? Supaya kalian gak ketinggalan update terbaru dari Yu Menglong ataupun kasus-kasus yang lainnya. Waduh, kita lihat si tampan Yu Menglong ini guys ya. Sejak kepergian Yu Menglong, alam mulai menunjukkan kuasanya. Nah, ini kita lihat seperti apa beritanya, guys. Sejak kabar kepergian Yu Menglong menyebar 2 bulan terakhir, di Tiongkok, ramai dibicarakan berbagai peristiwa yang dianggap tidak biasa. Terutama ketika banyak kejadian muncul berdekatan setelah peristiwa hari itu. Ada 9 fenomena berikut telah menjadi perbincangan hangat di media sosial. Fenomena pertama, kuil Yonking. Berusia 1500 tahun tiba-tiba terbakar. Salah satu kuil kuno era 3 kerajaan yang berdiri selama lebih dari 15 abad tiba-tiba terbakar habis. Banyak orang terkejut karena bangunan yang bertahan ratusan tahun itu justru musnah setelah kabar kepergian Yu Menglong. Fenomena kedua, munculnya awan berbentuk ikan. Tak lama setelahnya, langit memperlihatkan awan yang menyerupai ikan. Dalam budaya Tiongkok, ikan sering dikaitkan dengan nama Yu. Fenomena ini membuat banyak orang mulai bertanya-tanya. Fenomena ketiga, munculnya awan mirip sosok manusia. Foto lain yang beredar memperlihatkan awan yang bentuknya menyerupai siluet manusia. Beberapa netizen menganggap bentuk itu mirip dengan Yu Menglong. Meskipun tentu saja ini hanya persepsi visual masing-masing orang. Fenomena keempat, munculnya cahaya aneh di atas apartemen. Di langit gedung tempat Yu Menglong terakhir terlihat, muncul kilatan cahaya seperti kilatan cahaya seperti pendan yang tidak biasa. pendar yang tidak biasa. Banyak yang melihatnya sebagai fenomena optik, namun beberapa orang menganggapnya sebagai simbol alam. Fenomena kelima, munculnya awan berbentuk naga. Hah? Mana awan berbentuk naga, guys? Oh, ini yang bentuknya seperti ini ya. Saat upacara, ketika keluarga dan teman dekat mengadakan upacara penghormatan, awan di langit tampak membentuk gambar seperti naga. Waduh, guys, apakah terlihat seperti naga itu, guys? Menglong sendiri sering dikaitkan dengan simbol naga, sehingga momen ini semakin dianggap unik oleh masyarakat. Fenomena keenam, ribuan burung gagak mendatangi apartemen. Salah satu kejadian yang paling mengundang perhatian adalah kemunculan burung gagak dalam jumlah besar di sekitar lokasi apartemen. Waduh, apartemen Yu Menglong maksudnya mungkin ya. Suasana menjadi hening dan mencekam, membuat orang bertanya-tanya apa maknanya. Fenomena ketujuh, pelangi di tengah teriknya matahari. Saat upacara penghormatan untuk Yu Menglong berlangsung, pelangi muncul meski cuaca sedang sangat terik. Banyak yang menganggapnya sebagai tanda kedamaian. Meskipun secara ilmiah, pelangi bisa terbentuk oleh berbagai faktor cahaya. Fenomena kedelapan, munculnya awan berbentuk ikan muncul lagi. Untuk kedua kalinya, awan berbentuk mirip ikan muncul di langit. Karena Yu berarti ikan, fenomena ini kembali ramai dibahas dan menambah panjang daftar kejadian yang dianggap tidak biasa. Fenomena terakhir, munculnya asap berbentuk naga. Viral lagi guys pada 23 Oktober sekitar tengah malam, sesuatu yang mustahil terjadi. Nomor telepon Yu Menglong terdeteksi terhubung dengan akun Heswebo. Lokasinya sebuah kompleks hunian mewah Shengling, Shijia, distrik Choyang, Beijing, tempat yang bukan sembarang orang bisa tinggali.
Lokasi ini menyalakan bara kecurigaan di kalangan netizen siapa yang membawa ponsel itu ke sana. Dari laporan seorang blogger Rusia yang sering membahas kasus-kasus hilangnya selebriti Tiongkok, sinyal ponsel itu ternyata terdeteksi lebih spesifik lagi. Pukul 12.18 pagi, Gedung 9 Zona 1, Linque Road, Shanglin, CG, Chedung Chinji, penjagaan ketat dan akses terbatas. Tempat yang membuat publik bertanya-tanya, apa hubungan lokasi elit dengan hilangnya seorang aktor yang hidupnya selalu tampak sederhana di mata publik? Di antara berbagai spekulasi yang meluas, satu nama terus bermunculan, yaitu Zhong Yan, pegawai di perusahaan Tianyu. Netizen menduga dialah yang memegang ponsel Menglong, namun motifnya masih gelap terselubung. Kabut misteri yang semakin pekat. Apakah dia sedang membawa bukti penting? Apakah ia penyambung pesan dari Menglong? Atau justru seseorang yang harus diwaspadai? Tidak ada jawaban pasti. Hanya satu hal yang diketahui publik, keberadaan ponsel itu membuktikan bahwa kisah hilangnya Yu Menglong jauh dari kata selesai. Di media sosial, satu tagar kembali menggaung melintasi layar smartphone jutaan orang menjadi suara yang tak mau dibungkam. Karena selama jawaban sesungguhnya belum muncul, publik tidak akan berhenti mencari, dan ponsel itu, walau hanya sebuah benda kecil, telah membuka babak baru dari misteri yang belum tuntas. Viral lagi guys, coba kalian perhatikan bayangan di belakang Tian Hai. Iya ya, mirip nih tuh guys ya, mirip. Apakah itu editan apakah itu asli guys? Rong, itu sangat mirip dengan Yu Menglong. Apakah itu kamu Yu yang datang meminta keadilan? Kalau memang bayangan itu kamu, semoga kebenaran secepatnya terungkap. Nah, Tiang Heron mempromosikan film barunya sambil menjual air mata. Tapi bukannya fokus ke ceritanya, netizen malah heboh karena muncul bayangan mirip Yu Menglong di belakangnya ya. Membuat promonya terasa makin dramatis dan dari filmnya sendiri, maaf guys ya. Waduh. Apakah itu Yu Menglong atau hanya bayangan orang lain yang mungkin rambut ya, dari bentuk rambut apanya agak-agak menyerupai, karena itu bayangan gitu ya guys ya. Apakah itu emang benar Yu Menglong ya sedang berada di sana, atau emang benar masih hidup, atau mungkin itu orang-orang yang percaya dengan mistis gitu ya, mungkin itu adalah arwahnya atau gimana guys ya. Mungkin kalian punya komentar atau reaction, tentunya seperti biasa bisa tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah hadir. Kita akan bertemu kembali di video selanjutnya terkait Yu Menglong ataupun kasus-kasus yang lain guys ya. Terima kasih sudah hadir, dan terima kasih juga ya, maaf juga yang sudah subscribe channel Oki Kevin guys. Sekian dan see you guys.